Syara Kisri dari kelas 10.1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Kenapa bisa terjadi interaksi sosial? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan contoh-contoh yang seru. Pengertian interaksi sosial. Sederhananya, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana mereka saling mengaruhi. Contohnya, waktu kamu ngobrol sama teman-teman kamu, itu sudah termasuk dengan interaksi sosial loh. Kalian pernah nggak sih membantu teman-teman kalian sedang kesulitan? Tanpa kita sadari, itu sudah termasuk dengan interaksi sosial. Intinya, interaksi sosial adalah cara kita berhubungan dengan orang lain. Syarat terjadinya interaksi sosial. Supaya interaksi sosial terjadi, ada dua hal yang harus ada. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan awal antara dua orang atau lebih yang terjadi melalui interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara langsung seperti bermain bola atau kejar-kejaran dengan teman di taman. Kalau secara tidak langsung, seperti kamu mengirim pesan WhatsApp kepada teman untuk mengerjakan tugas bersama. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau ide dari satu pihak ke pihak lain untuk saling memahami. Misalnya nih, kamu melambaikan tangan ke teman, itu tandanya kamu sedang menyampainya. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa-apa saja sih yang bikin kita mau berinteraksi? Nah, ada beberapa faktor ini. Yang pertama, ada imitasi. Imitasi adalah meniru perilaku orang lain. Contohnya, ketika kamu melihat temanmu mencuci tangan sebelum makan, kamu juga ikut melakukan hal yang sama. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti adalah terpengaruh oleh pendapat atau sikap orang lain. Contohnya, teman kamu bilang kalau film itu seru dan bagus. Karena teman kamu bilang seperti itu, jadi kamu kepengen nonton deh film itu. Yang ketiga, ada identifikasi. Identifikasi adalah mencoba menyerupai orang yang kamu kagumi. Contohnya, kamu belajar bagaimana cara bicara seperti idola kamu. Yang keempat, ada simpati. Simpati adalah merasa peduli atau kasihan pada orang lain. Contohnya, kamu ikut merasa sedih saat temanmu sedang sedih. Yang kelima, ada empati. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kalian berada dalam situasi mereka. Contohnya, seperti membantu orang yang sedang kesusahan. Misalnya nih, kamu melihat seorang ibu-ibu yang kesulitan membawa barang-barang yang berat, kemudian kamu menawarkannya bantuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ada dua bentuk utama. Yang pertama, ada kerjasama. Kerjasama ini terjadi kalau orang-orang bekerja bareng untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, teman-teman sekelas membuat hiasan kelas bersama untuk lomba. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi itu proses menyelesaikan perbedaan atau konflik supaya semua pihak merasa tenang. Contohnya, kamu dan temanmu sepakat untuk saling meminta maaf setelah salah paham. Kesimpulan. Kesimpulannya, interaksi sosial adalah cara kita terhubung dengan orang lain dengan kontak dan komunikasi. Kita bisa bekerja sama, menyelesaikan masalah, atau bahkan belajar dari orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.